Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih naik 0,98% ke angka 7.129. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa saham di satu sektor yang saat ini secara pergerakan sudah mulai membaik. Bagaimana potensi saham-saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan di-upload setiap harinya. Di video ini saya coba update lagi pergerakan dari saham DSNG. Hari ini terpantau masih naik 3% lebih ke harga 725. Jika kita lihat di grafik, DSNG masih oke secara tren. Sebelumnya memang sempat melemah karena gagal naik di atas 715. Sempat turun di bawah garis EMA 50, tapi pas saat mengatas garis EMA 150, DSNG masih bisa bertahan dan rebound kembali. Dalam satu minggu terakhir, DSNG kembali mencoba naik di atas 715, ini masih belum berhasil. Jadi saat ini sebenarnya ada zona resisten sekitar 700 sampai 715. Tapi walaupun kemarin sempat ada panic selling, tapi secara pergerakan DSNG kemarin menurut saya masih oke, masih bisa bertahan di 700. Dan hari ini kembali naik mencoba untuk melewati zona ini. Jadi candle hari ini lumayan solid walaupun sempat ada shadow ke bawah. Tapi jika kita lihat broker summary, asing terpantau masih terus masuk akumulasi saham DSNG. Hari ini akumulasi lumayan besar, tapi di broker summary kenaikan 3% lebih ini tidak ada akumulasi. Dan jika kita lihat top 1 ini masih ada sedikit distribusi, tapi secara keseluruhan ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi karena tidak ada akumulasi dan saat ini juga belum terkonfirmasi break zona ini, tetap saya lihat DSNG harus hati-hati. Apabila besok gagal terkonfirmasi break zona ini, maka DSNG masih ada potensi untuk kembali turun ke harga atau di bawah 700. Tapi saat ini karena secara pergerakan masih bergerak naik, saya lihat DSNG untuk minggu ini masih ada potensi untuk kembali naik ke 750. Tapi lihat apakah candle mengkonfirmasi berhasil break zona ini. Apabila secara candle belum terkonfirmasi break, tetap bisa saja hanya kenaikan sementara, saya mulai melemah kembali. Jadi untuk teman-teman yang sudah dapat di harga bawah, bisa hold terus selama garis EMA 50 atau 150 tidak terlewati. Sedangkan untuk teman-teman yang dapatnya di sekitar 680, pertimbangkan untuk keluar apabila ternyata DSNG gagal bertahan minimal di harga 700. Jadi trail stop DSNG saat ini di 700. Apabila teman-teman mau jadikan 700 trail stop atau take profit apabila ternyata minggu ini DSNG sudah berhasil naik tapi tetap kesulitan untuk melewati 750. Selanjutnya TAPG juga bisa kita lihat secara taktikal ini juga masih bergerak sangat tren. Sama kemarin juga sempat terkena panic selling, sempat turun ke sekitar harga 660 tapi masih bisa bertahan dan naik kembali. Tapi saat ini TAPG masih mencoba untuk melewati zona sekitar 685 sampai 700. Hari ini juga walaupun naik 1% lebih dan candle hijau sempat juga kembali turun ke 660. Tapi secara tren masih oke dan bisa kita lihat garis EMA 50 pun saat ini mulai bergerak naik. Dan untuk TAPG, jika kita lihat di broker summary, sama seperti di DSNG, asing juga terus masuk. Tapi bedanya pada kenaikan 1% lebih untuk TAPG ini terpantau masih ada akumulasi. Beda dengan DSNG yang terpantau tidak ada akumulasi pada kenaikan 3% ya. Jadi untuk TAPG karena masih ada akumulasi dan sekarang masih mencoba break zona ini, saya lihat minggu ini TAPG masih ada potensi untuk naik kembali mengetes 700 sampai 720 untuk target kenaikannya. Tapi karena saat ini TAPG sudah naik sangat tinggi, apabila teman-teman saat ini baru mau coba entry, saya sudah tidak menyarankan untuk coba entry di harga sekarang. Karena apabila mencoba break ternyata gagal, TAPG tetap saya lihat masih ada potensi untuk kembali turun ke zona sekitar 640 sampai 650. Jadi untuk yang ingin coba entry saat ini, menurut saya pertama tunggu terkena pullback dulu. Apabila terkena pullback masih bisa bertahan di zona ini, baru coba ikutan entry untuk lebih amannya. Jadi jangan terlalu FOMO untuk mengejar di harga atas. Apalagi saat ini bursa dunia masih tidak kondusif. Takutnya apabila mulai terkoreksi lanjutan, IHSG mulai terkoreksi, saham ini juga ada potensi untuk terkoreksi. Selanjutnya LSIP, jika kita perhatikan secara teknikal, tidak seoke TAPG maupun DSNG. LSIP memang saat ini mencoba untuk bangkit, sudah berhasil break garis EMA 50. Kemarin juga sebenarnya secara teknikal sudah terkonfirmasi break garis EMA 150. Tapi karena ada panic selling, langsung turun main dalam. Saat ini mencoba untuk bertahan di support EMA 50. Jadi penurunan hari Senin kemarin ini lumayan dalam. Sebelumnya di sekitar 885 langsung turun ke garis EMA 50 sekitar 835. Dan untuk LSIP hari ini masih naik 1% lebih dan mencoba bertahan di support EMA 50. Dan untuk LSIP jika kita lihat
asing hari ini masih masuk akumulasi, tapi selama 2 minggu terakhir asing masih keluar. Dan kenaikan 1% lebih ini juga sama seperti di SNG, ini terpantau tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi LSIP secara teknikal tidak sebagus teman-temannya karena saat ini garis EMA 150 sudah terkonfirmasi break, sudah berubah menjadi resisten. Saat ini walaupun bisa bertahan di support EMA 50, kenaikan ini atau rebound ini tidak disertai akumulasi. Jadi bisa saja LSIP masih lanjut naik minggu ini, tapi apabila terpantau belum ada akumulasi lanjutan, potensi untuk break garis EMA 150 seperti masih kecil. Jadi masih ada potensi untuk sideways kembali atau melemah kembali apabila pada saat mengetes garis EMA 150 masih tidak ada akumulasi dan melemah. Jadi apabila teman-teman sudah dapat di sekitar garis EMA 50, bisa pertimbangkan untuk swing, take profit di sekitar garis EMA 150 sampai sekitar 870 apabila LSB pada saat mengetes target harga ini masih gagal break, atau hold saja itu selama support EMA 50 tidak terlewati untuk tren jangka menengah. Oke, sekarang kita coba lihat saham SIM. Saham SIM secara teknikal juga sebelum sempat naik tinggi. Jadi sempat break garis EMA 50 150, mulai bergerak naik, kembali mengetes 390. Jadi bisa kita lihat resisten ini sebelumnya memang merupakan resisten beberapa kali menahan kenaikan dari saham SIM. Dan saat ini juga sama, mencoba break 390 walaupun sempat mendekati 400 di sekitar 390. Tapi secara candle ini juga belum terkonfirmasi break dan saat ini kembali turun mengetes garis EMA 50 150. Dan hari ini SIM juga terpantau masih bisa naik 1% lebih ke 372. Dari saat ini garis EMA 50 di sekitar 372, garis EMA 150 di sekitar 374. Dan di bawahnya masih ada satu support yang sebelumnya sempat beberapa kali menahan kenaikan dari saham SIM. Setelah berhasil tembus, ini berubah menjadi support di sekitar 368. Dan secara teknikal memang SIM masih aman selama masih kuat bertahan di garis EMA 50. Tapi jika kita lihat broker summary pada kenaikan SIM hari ini, bisa kita lihat asing memang terpantau masih masuk akumulasi, tapi kenaikan 1% lebih ini jika kita lihat di broker summary ini ada distribusi. Jadi untuk SIM, apabila teman-teman ingin coba entry, misalnya masih bisa coba dipantau untuk buy on breakout apabila berhasil naik di atas garis EMA 150 atau spekulatif buy di sekitar 368 sampai 370. Selama SIM masih kuat berada di atas 368, saat pergerakan saya lihat SIM masih akan sideways dan masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 380 sampai 390 selama masih kuat berada di atas 368. Jadi apabila teman-teman sudah punya, saat ini masih bisa di hold, tapi jika terpantau minggu ini ternyata SIM gagal bertahan di 368, hati-hati cara pergerakan SIM berpotensi untuk downtrend kembali. Saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini, bisa kita lihat di sini, cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.